gitu nih. Lagi. Oke. Baik, jadi tempel arrow di belakang. Saat ujung arrow masih bengkok ke kiri, maka Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi belajar memanah. Nah, di video sebelumnya kita sudah jelaskan pada saat Anda pertama kali memanah, Anda pertama kali mau belajar memanah, maka Anda tidak membutuhkan busur terlebih dahulu. Yang Anda butuhkan adalah karet stretching. Ya. Karet stretching gunanya untuk melatih posisi tubuh kita agar begitu kita narik nyaman ditarik, posisi tubuh ini sudah lurus, bahu tidak ke atas, siku tidak lagi bengkok seperti ini, tapi dia sudah stabil. Nah, yang kedua, kita mengganti karet stretching dengan busur, ya. Nah, kemudian kita tarik seperti kalau kita menggunakan karet stretching, cuma menggantinya dengan sudah memakai busur horse bow, ya, traditional bow atau busur apapun itu, ya. Kita narik, oke, tahan 5 detik. Ini juga kemarin ada di salah satu konten yang kita bagikan, ada cara menarik, kemudian kita menahan, ya, nahan sekitar 5 detik, los, tarik lagi. Sampai kapan kita narik seperti ini? Sampai betul-betul begitu kita narik, tubuh kita merasa nyaman saat menarik busur, ya. Tidak lagi merasa ada yang aneh-aneh, karena ini adalah hal baru mungkin bagi kita yang awal memegang alat, akan merasa agak kurang nyaman. Sama kalau kita dari kanan tiba-tiba pertama pakai kiri, pasti ada perasaan yang agak ganjal, ya. Nah, berapa kali kita lakukan? Jika Anda ingin menjadi baik di satu teknik, maka kita diajarkan mengulang satu gerakan 1000 sampai 10.000 kali. Jika Anda konsisten melakukan ini 10.000 kali, maka otomatis tubuh Anda akan baik, tarikan Anda akan stabil, posisi Anda akan stabil. Apakah Anda bisa melakukan itu? Hanya Anda yang bisa menentukan, hanya kita yang bisa menentukan bagi diri kita, membuat target-target latihan dalam diri kita sehingga kita bisa menghasilkan teknik yang sangat baik pada saat kita memanah, ya. Nah, kemudian cara yang kemarin jangan lupa, kita narik saat kita sendiri, maka kita perlu ada tembok yang kosong, yang datar, kita sandar, usahakan rapat belikatnya di belakang. Pada saat narik ini tetap rapat. Nah, tetapi kalau ada teman, ada keluarga, atau ada siapapun yang bisa kita temani memanah, boleh kita narik, suruh orang lain kontrol belikat kita dari belakang menggunakan arrow. Jadi ini ditempelkan di belakang sampai betul-betul lurus. Nah, insyaallah kita akan kasih video bagaimana melatih tarikan dengan bantuan orang lain sebagai kontrol dalam tarikan kita, stabilnya tarikan kita, sama atau tidaknya tarikan kita, 1, 2, 3 tarikan, apakah konsisten atau tidak. Kita akan perlihatkan video cara melatih tarikan drawing dengan bantuan orang lain. Nah, hari ini saya ditemani sama ada saudara Herwin Tamrin di belakang saya nih. Mana nih? Nah, ini ada Firdaus, ya. Nah, kemudian ada saudara kita juga
Satu sana Fahrul, beliau baru bergabung, baru mau belajar memanah ya dari salah satu penghafal Al-Quran dari Masjid Jami Asadiyah Sengkang ya. Nah, materi kita hari ini adalah materi kedua, apa yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah kasih materi pertama. Yang perlu dilakukan pada saat kita awal belajar memanah adalah menarik string, menarik karet stretching ya, karet stretching sampai betul-betul kita merasa nyaman dengan tarikan itu. Bahu kita sudah terkontrol, tidak ada bahu yang naik, siku juga sudah rotate, elbow rotate-nya sudah maksimal. Maka kita beralih memakai busur, tetapi belum memakai anak panah. Bagaimana cara mengontrolnya? Kalau lagi ada teman, ada istri, atau ada anak, ada keluarga, ada satu kampung, atau siapapun yang kita temani, bisa membantu mengontrol tarikan kita. Jadi saya akan contohkan, kebetulan lagi ada teman, jadi kita contohkan bagaimana cara mengontrol cara yang benar menarik busur. Oke, taruh di sini. Narik ke sana. Oke. Tarik. Oke. Nah, kita bisa perhatikan. Jadi ambil satu arrow, ini lengketkan di belakang. Ketika arrow-nya masih bengkok, maka ini belum dapat full draw-nya. Maka ini masih perlu untuk sampai arrow-nya sejajar. Nah, ini adalah tarikan normal seseorang pada saat memanah. Oke, kita lihat dari depan, menghadap ke depan. Hadap ke kamera. Kata lagi nyuruh artis dulu ini. Oke, coba tarik. Nah, kayaknya masih perlu dekat, maju sedikit lagi. Oke, tarik. Jadi tempel arrow di belakang. Saat ujung arrow masih bengkok ke kiri, maka suruh dia narik lagi sampai ini sejajar ke depan. Berarti sudah berfungsi, belikat sudah berfungsi, dan ini sudah rata. Tenaganya juga bisa jadi lebih maksimal, dan ini lebih konsisten pada saat memanah ya. Jadi ini yang perlu dilakukan. Oke. Nah, hal ini perlu dilakukan. Berapa kali kita lakukan? Lakukan sebanyak 1000 paling minimal. Kalau Anda mau menjadi pemanah yang jauh lebih baik, maka sebelum Anda menggunakan anak panah, lakukan tarikan ini sampai 10.000 kali ya. 10.000 kali tarikan ini Anda bisa lakukan sambil menonton TV, asal jangan sambil minum kopi, karena kopinya akan jatuh. Nah, teman-teman sekalian, jadi belajar memanah bukan hal yang kemudian kita yang pahami adalah sekedar narik lepas, sehingga kita mengabaikan tahapan-tahapan dalam belajar memanah ini, sehingga kita justru semakin sulit untuk belajar ya, semakin susah untuk mendapatkan ilmu panahan itu, karena kita tidak mau melakukan prosesnya dengan benar. Setiap satu teknik di kegiatan olahraga apapun, bela diri atau aktivitas apapun, Anda bisa menjadi hebat ketika Anda melakukan repetisi pengulangan sampai 10.000 kali pengulangan ya. Saya juga sementara mengajar diri saya untuk melatih tangan kiri saya, sehingga tangan kiri saya bisa fungsional, bisa akuratnya sama dengan tangan kanan saya. Jadi mari kita sama-sama konsisten dalam memanah, konsisten dalam berlatih. Nah, hari ini juga kita kebetulan di workshop kami itu ada produksi quiver ya. Ini yang dia pakai tadi, ada quiver. Nah, ini nih, ada yang kelihatan tadi, Ruin? Ada yang tercopot? Oke, saya kasih perdekat ya. Nah, ini efek lockdown ya. Jadi kita berkreativitas. Ini di rajut ya, rajut manual. Nah, ini quiver. Ini bisa ke depan kalau Anda kidal. Jadi nah, oke.
Bisa request warna. Jadi ini sambil kita promosi, bantu teman mempromosikan kreativitasnya ya. Yang Anda beli bukan bahan, tetapi yang Anda beli adalah kualitas, yang Anda beli adalah kreativitas. Nah ini setengah matang ya, ini belum jadi. Ini bisa muat berapa arrow? Muat 2 lusin arrow ya. Nah ini untuk ibu-ibu juga cantik ini ya. Oke, ini dirajut manual. Oke, jadi ingat, meskipun pandemi ini belum selesai, memanah tetap harus jalan, jaga kesehatan, tetap berolahraga, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Nah ini saya tidak gunakan nih karena saya bicara. Oke, yang jelas teman-teman sekalian, tetap berkreasi di rumah, tetap berproduksi di rumah supaya kita tidak lockdown, kita tidak tinggal stay at home, hanya makan tidur ya. Nanti bengkak, Anda meninggal gara-gara bengkak, bukan meninggal gara-gara corona. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.